Seorang istri memergoki suaminya sedang berselingkuh. Ia kemudian berinisiatif menelepon sang suami dan bertanya, apakah malam ini ia ingin dibuatkan makanan kesukaannya. Namun, suaminya beralasan ada pertemuan bisnis dan menolak untuk pulang. Saat suami dan selingkuhannya tengah bersama, sang istri mendatangi mereka dan berkata, ternyata kamu tidak pernah pulang makan malam karena sudah kenyang di luar ya. Ia pun menampar suaminya. Selingkuhannya pun membalas, kamu itu tidak becus jadi istri. Kata-katamu menyakiti suamimu. Aku dan suamimu itu saling mencintai. Kamu saja yang tidak bisa menjaga suamimu. Sang istri menanggapi, cinta sejati katanya. Kalau begitu, suruh saja dia ceraikan aku lalu menikahimu. Selingkuhan itu kemudian menjawab, tentu saja, dia sering mengajakku belanja, membelikan tas, perhiasan, dan pakaian. Cepat atau lambat, kalian akan bercerai. Istrinya pun balas berkata, kamu masih muda dan polos ya. Dia nggak cerita, aku pendiri perusahaan ini, aku juga yang jadi pemimpinnya. Dia hanya menumpang hidup. Mulai besok, semua saham atas namamu akan aku cabut. Aku yang membuatmu naik, aku juga bisa membuatmu jatuh. Silakan bereskan barangmu. Aku tidak butuh laki-laki sepertimu. Jangan lupa like dan subscribe kalau setuju dengan keputusan sang istri. Ternyata mantan istri adalah cinta pertama sang bos besar sejak masa SMA. Sungguh kejam seorang suami yang sanggup menceraikan istrinya demi wanita lain yang lebih menarik. Setelah baru keluar dari pengadilan agama, suami dan istri barunya langsung merendahkan mantan istri, berkata, janda kampung seperti kamu, siapa yang mau? Tak hanya itu, seluruh harta bersama seperti rumah, mobil, bahkan cincin kawin pun diambil paksa oleh suami. Dengan berat hati, mantan istri menyerahkan segalanya. Ternyata, baju dan sepatu pun tidak luput turut diminta. Dari kejauhan, bos besar mengamati kejadian itu, diam-diam wajahnya menunjukkan rasa marah mendengar perlakuan buruk tersebut. Tiba-tiba, bos besar pun mendekat dan mencoba menasihati. Tetapi si suami justru terus menjelek-jelekkan mantan istrinya. Hingga akhirnya, bos besar berlutut, menyodorkan cincin, dan mengungkapkan keinginannya. Maukah kamu menikah denganku? Bagaimana pendapatmu? Seorang anak kecil melihat uang terjatuh dari seorang gadis yang lewat. Anak itu memanggil gadis tersebut dan mengembalikan uangnya. Gadis itu berterima kasih dan melihat anak tersebut memakai liontin yang mirip dengan milik bosnya. Ia ingin memberi imbalan, tapi anak itu menolak dengan berkata bahwa ibunya selalu mengajarkan untuk menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Gadis itu pun kagum dan bertanya dari mana ia mendapatkan liontin itu. Anak itu menjawab bahwa itu milik ibunya, kemudian menunjuk ibunya yang sedang menyapu jalan. Lalu anak itu kembali bermain, gadis itu menelepon bosnya dan bilang bahwa ia telah menemukan orang yang dicari bosnya. Bosnya terkejut dan bertanya di mana orang itu sekarang. Gadis tersebut menjawab bahwa orang itu sedang menyapu halaman kantor mereka. Bos menyuruh untuk mengawasi orang itu agar tidak pergi kemana-mana. Meskipun gadis itu mengatakan bahwa wanita itu sudah menikah dan punya anak, ia tetap menyuruh untuk menunggu di tempat tersebut. Setelah menelepon, bos langsung pergi menemui sekretarisnya. Sesampainya di sana, sekretaris menunjuk ke arah wanita yang sedang menyapu jalan. Bos sangat senang dan menyuruh sekretaris pulang lebih awal. Ia menghampiri wanita itu dan memanggilnya, membuat wanita itu terkejut. Mereka saling menyapa dan bertanya kabar. Bos mengatakan bahwa anak wanita itu sudah besar dan sangat mirip dengannya. Wanita itu hanya diam. Bos bertanya di mana ayah anak tersebut dan kenapa wanita itu harus bekerja. Wanita itu mengenang masa lalu saat ia bertemu dengan keluarga pacarnya yang meminta ia meninggalkan pacarnya karena pacarnya akan pergi studi ke luar negeri. Wanita itu setuju demi kebaikan pacarnya, walaupun berat hati. Ia kemudian menjawab bahwa ayah anaknya sudah lama meninggalkannya. Mendengar itu, bos memegang tangan wanita itu dan menyesali keputusannya menikah tanpa menunggunya. Pria itu marah dan bertanya kenapa ia terburu-buru menikah dengan pria yang tak bertanggung jawab, lalu mengatakan agar bos tak menemui dirinya lagi dan mengusirnya. Tiba-tiba pengawas datang dan bertanya siapa pria itu. Wanita itu bilang hanya bertanya alamat saja. Pengawas menganggap wanita itu pekerja malas, lalu menghukumnya dengan menyuruh membersihkan toilet dan halaman kantor. Wanita itu meminta anaknya untuk tetap dekat karena dia akan melanjutkan bekerja. Kemudian bos mendatangi anak kecil itu dan bertanya namanya. Anak itu menjawab Wang Rijang, nama yang diberikan ibunya agar ia tetap menunggu ayahnya. Bos heran karena nama anak itu sama dengan namanya Wang Sajang, lalu bertanya berapa umurnya. Anak menjawab 8 tahun, membuat bos semakin yakin bahwa anak itu adalah anaknya karena mereka sudah tidak bertemu selama 8 tahun. Bos mengatakan pada anak itu, aku adalah ayahmu.
kamu. Bos menunjukkan liontin yang serasi dengan liontin anak itu dan mengatakan bahwa Wang Ri adalah anaknya. Anak itu sedih, menangis, dan memeluk ayahnya. Bos mengajak anak itu bertemu dengan ibunya. Sesampainya di sana, wanita itu bertanya mengapa bos belum pergi, dan bos bilang ia sudah tahu semuanya, bahwa Wang Ri adalah anaknya. Wanita itu hanya mengangguk. Bos meminta maaf karena telah salah paham, lalu memberi sertifikat rumah dan kartu kredit unlimited. Namun, wanita itu menolak. Bos terus membujuk, mengatakan bahwa semua itu demi anak mereka. Bos mengajak wanita itu untuk kembali bersama. Ia berkata bahwa meskipun kini ia hanya tukang sapu dan bos itu orang kaya, perbedaan itu tidak penting baginya. Bos menjelaskan bahwa tanpa keduanya, hidupnya tidak berarti selama ini. Ia berjanji akan mengadakan pesta pernikahan mewah sebagai penebusan. Akhirnya wanita itu setuju dan menegaskan kepada anaknya bahwa pria itu adalah ayahnya. Mereka bertiga pun kembali bersatu dengan bahagia. Seorang gadis berteriak panik mengabarkan bahwa istri sang pria mengalami kecelakaan. Namun, pria tersebut tampak tidak bereaksi. Gadis itu segera membuka pintu dan mencoba menarik pria tadi. Tetapi pria itu tidak mengenali siapa gadis tersebut. Gadis itu mengaku sebagai teman istrinya dan mengatakan saat ini istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Gadis tersebut kemudian mengajak pria itu pergi, tapi pria itu menolak dengan alasan ingin menelepon istrinya lebih dahulu. Namun si gadis malah membuang ponselnya dan meminta pria itu memakai ponsel miliknya. Pria itu justru mengeluarkan ponselnya sendiri dan berusaha menghubungi istrinya, namun tidak ada jawaban. Selanjutnya, gadis itu menawarkan untuk menelepon menggunakan ponselnya agar pria tersebut percaya. Ketika pria bertanya keberadaan istrinya, dijawab istrinya mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya operasi sebesar 50 juta rupiah. Gadis itu meminta pria itu segera mentransfer uang ke rekening temannya agar operasi bisa segera dilakukan. Pria itu mengatakan ia tidak membawa uang tunai dan akan menghubungi kakaknya untuk meminjam uang. Akan tetapi, ternyata ia justru menelepon polisi. Gadis itu mendesak agar pria mentransfer berapa saja uang yang ia miliki saat itu. Pria tersebut merasa aneh dengan permintaan buru-buru itu dan menunjukkan bahwa ia baru saja menelepon polisi. Menyadari hal ini, gadis itu terkejut. Pria itu juga menegaskan bahwa istrinya punya uang sendiri, sehingga permintaan uang dalam jumlah besar tidak masuk akal. Ketika gadis itu mencoba melarikan diri, polisi pun cepat datang dan berhasil menangkapnya. Seorang ibu terlihat panik karena anaknya sudah terkunci di dalam rumah selama 3 jam. Seorang pria datang membantu dan berhasil membuka pintu rumah tersebut. Merasa lega, sang ibu pun bertanya, mengapa pintu bisa dibuka dengan begitu mudah? Pria itu menjelaskan bahwa membuka pintu memang merupakan pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, ibu tersebut hendak membayar dengan mentransfer uang melalui ponselnya dan menanyakan berapa biayanya. Pria itu menjawab bahwa ongkosnya adalah 100.000 rupiah, sesuai dengan kesepakatan awal. Mendengar nominal tersebut, sang ibu tampak terkejut dan mencoba menawar karena merasa harga itu terlalu mahal. Ia berargumen bahwa membuka pintu hanyalah pekerjaan mudah yang seharusnya cukup dibayar 10.000 rupiah, lalu tetap berusaha hanya membayar sejumlah itu. Pria tersebut dengan tegas berkata, jika hanya dibayar 10.000 rupiah, ia akan mengunci pintu kembali dan mempersilakan ibu itu untuk membukanya sendiri. Namun, sang ibu menolak. Tak lama, suaminya datang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pria yang membantu membuka pintu tadi menjelaskan bahwa istri lelaki itu menolak membayar sesuai kesepakatan. Sang ibu tetap bersikeras bahwa pekerjaan tersebut tidak layak dibayar mahal. Mendengar hal itu, suaminya justru menegaskan agar menghargai pekerjaan orang lain, walaupun kelihatan sederhana. Akhirnya, sang suami membayar pria tersebut sesuai dengan harga yang sudah disepakati sejak awal. Apa kalian setuju dengan suaminya?